Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniasi, mahasiswi semester 4 PGSD Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pada mata pelajaran PKN kelas tinggi SD. Yang pertama ada penilaian afektif. Untuk penilaian afektif di sini terdapat tabel. Kolom pertama itu ada nomor, kolom kedua ada nama siswa, dan kolom ketiga ada kriteria. Di sini saya menilai 4 kriteria. Yang pertama ada percaya diri, yang kedua ada disiplin, yang ketiga ada tanggung jawab, dan yang keempat ada jujur. Untuk kolom keempat ada nilai, dan untuk kolom kelima ada predikat. Untuk predikat A yaitu 100 sampai 86, untuk predikat B 85 sampai 70, untuk predikat C 69 sampai 60, dan untuk predikat D kurang dari 60. Selanjutnya ada deskriptor. Untuk kriteria yang pertama percaya diri. Untuk predikat sangat baik, yang pertama berani tampil di depan kelas, yang kedua berani menjawab pertanyaan dari guru, yang ketiga berani mengajukan diri menjadi contoh. Untuk predikat baik memenuhi 2 kriteria, untuk predikat cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk predikat kurang belum memenuhi kriteria. Untuk kriteria yang kedua yaitu disiplin. Untuk predikat sangat baik, yang pertama masuk tepat waktu, yang kedua tertib mengikuti pembelajaran, yang ketiga dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Untuk predikat baik memenuhi 2 kriteria, untuk predikat cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk predikat kurang belum memenuhi kriteria. Selanjutnya ada kriteria tanggung jawab. Untuk predikat sangat baik, yang pertama bekerja dalam kelompok, yang kedua mengikuti kegiatan belajar dengan baik, yang ketiga mengakui kesalahan yang dilakukan. Untuk predikat baik memenuhi 2 kriteria, untuk predikat cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk predikat kurang belum memenuhi kriteria. Untuk kriteria yang selanjutnya ada jujur. Untuk predikat sangat baik, yang pertama tidak mencontek dalam mengerjakan tugas, yang kedua tidak berbohong kepada guru, dan yang ketiga jujur bila melakukan kesalahan. Untuk predikat baik memenuhi 2 kriteria, untuk predikat cukup memenuhi 1 kriteria, dan untuk predikat kurang belum memenuhi kriteria. Yang selanjutnya ada penilaian kognitif. Di penilaian kognitif ini terdapat soal. Untuk soal yang pertama, pada KD 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator soal disajikan pernyataan peserta didik mampu menyebutkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Untuk soalnya, Pancasila memiliki banyak nilai-nilai, sebutkan nilai yang terdapat pada sila pertama. Di sini terdapat uraian jawaban. Uraian jawabannya yaitu yang pertama, menjunjung toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama orang lain. Yang ketiga, tidak mencemooh kepercayaan orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama tertentu pada orang lain. Yang kelima, saling bekerja sama antar umat beragama. Untuk skornya yaitu 20. Untuk soal nomor 2, indikator soalnya disajikan gambar, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Pada sila Pancasila. Untuk soalnya, perhatikan gambar di atas, menunjukkan nilai sila keberapa gambar tersebut dan nilai apa yang terkandung. Untuk jawabannya, pada gambar tersebut menunjukkan nilai pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung adalah melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Untuk skornya yaitu 20. Untuk soal nomor 3, indikator soalnya disajikan gambar, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila. Untuk soalnya, perhatikan gambar di atas. Sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan gambar tersebut adalah
Untuk jawabannya, nilai yang terkandung dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, ada keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Untuk skor pada soal ini 20. Untuk soal nomor 4, indikator soalnya, disajikan pernyataan peserta didik mampu menyebutkan nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila. Untuk soalnya, sebutkan nilai Pancasila yang sesuai dengan pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Untuk jawabannya, yang pertama, melaksanakan tugas piket. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang kelima, menghormati guru. Untuk skor pada soal ini yaitu 20. Untuk soal kelima, indikator soalnya, disajikan pernyataan peserta didik mampu menyebutkan nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila. Untuk soalnya, sebutkan nilai Pancasila yang sesuai dengan pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Untuk jawabannya, yang pertama, ikut membersihkan rumah. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga, saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Yang keempat, saling membantu antar anggota keluarga. Yang kelima, bersikap adil di antara anggota keluarga. Untuk skornya 20. Untuk skor penilaiannya, jumlah soal yang benar dikali 20. Predikatnya A yaitu 100 sampai 86, predikat B 85 sampai 70, predikat C 69 sampai 60 dan predikat D kurang dari 60. Selanjutnya ada penilaian psikomotorik. Di sini terdapat tabel juga. Untuk kolom pertama ada nomor, untuk kolom kedua nama siswa dan kolom ketiga kriteria. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama bekerja sama dalam kelompok, yang kedua bertanya, yang ketiga menjawab pertanyaan, yang keempat menghargai orang lain. Untuk kolom keempat ada nilai dan untuk kolom kelima ada predikat. Di sini terdapat kriteria. Yang pertama bekerja sama dalam kelompok. Untuk predikat baik sekali dapat bekerja sama dalam semua anggota kelompok. Untuk predikat baik dapat bekerja sama dengan beberapa anggota kelompok. Untuk predikat cukup hanya dapat bekerja sama dengan satu anggota kelompok, dan untuk perlu bimbingan atau predikat kurang tidak berpartisipasi. Untuk kriteria yang kedua ada bertanya. Untuk predikat baik sekali dapat bertanya dengan santun dan sesuai topik. Untuk predikat baik dapat bertanya dengan santun tetapi tidak sesuai topik. Untuk predikat cukup bertanya dengan tidak santun tetapi sesuai topik. Dan untuk predikat kurang yang perlu bimbingan tidak dapat bertanya. Untuk kriteria yang ketiga ada menjawab pertanyaan. Untuk predikat baik sekali dapat menjawab pertanyaan dengan santun dan sesuai topik. Predikat baik dapat menjawab pertanyaan dengan santun dan sesuai topik. Dan untuk predikat cukup menjawab pertanyaan dengan tidak santun tetapi sesuai topik. Dan untuk predikat kurang atau perlu bimbingan tidak dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya kriteria yang keempat yaitu menghargai orang lain. Untuk predikat baik sekali, mendengar dengan baik saat orang lain berbicara, tidak menjeda saat orang lain berbicara. Untuk predikat baik, mendengar orang lain berbicara, tidak menjeda saat orang lain berbicara. Untuk predikat cukup, mendengar dengan baik saat orang lain berbicara, menjeda saat orang lain berbicara. Untuk predikat kurang atau perlu bimbingan, tidak mendengar dengan baik saat orang lain berbicara dan menjeda saat orang lain berbicara. Untuk pedoman penskorannya, skor penilaian. Untuk penilaiannya, skor yang diperoleh oleh peserta didik
per skor maksimal dikalikan 100. Untuk predikatnya, predikat A yaitu 100 sampai 86, predikat B 85 sampai 70, predikat C 69 sampai 60, dan predikat D kurang dari 60. Baiklah, begitulah penjelasan saya tentang penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.